Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Layin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 MTS atau SMP kurikulum 2013, masih di bab 4 pertemuan ketiga. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita akan belajar al-qiraah ya, meneruskan. Ini pembahasannya masih tentang al-mihnah. Ini judulnya Ashabul Mihnah, yaitu para pemilik profesi. Ini ashabu itu lebih ke orangnya, ini al-mihnah. Tapi kalau secara keseluruhan kita artikan profesi. Tapi ini lebih ke pembahasan orangnya. Oke. Bagian Hamzah. Ana Ahmad Amin. Saya Ahmad Amin. Ana al-an fil maktabah. Sekarang saya di perpustakaan. Ana uhibbu an aqra'a kitaban an ashabil mihnah. Saya uhibbu senang an aqra'a kitaban membaca buku an ashabil mihnah tentang profesi. Wahum al-fallah wal bai' wal muhandis wasyurti wat tabib wal ghairuhum. Mereka ashabul mihnah itu adalah al-fallah petani, wal bai' pedagang, wal muhandis dan insinyur, kemudian wasyurti dan polisi, wat tabib dan dokter, wal ghairuhum dan lain sebagainya. Hadza fallah, ini adalah seorang petani. Al-fallahu yazra'u an-nabatat. Petani menanam tanaman. Wa yuwaffiru lana al-mawad al-ghidhaiyah. Dan dia petani itu menyediakan lana untuk kita semua al-mawad al-ghidhaiyah. Makanan ya, makanan. Biintajiha, dengan produktivitasnya gitu. Wal akhor, dan yang lainnya, bai'un adalah seorang pedagang. Huwa yuwaffiru lana, dia yuwaffiru lana menyediakan untuk kita al-mawad al-ghidhaiyah aidon, makanan juga ya. Bibai'iha, dengan menjualnya fi suqi, di pasar. Oke. Selanjutnya bagian ba, wa thalithuhum, dan yang ketiga dari mereka adalah muhandisun, insinyur. Huwa yabni al-mabadi wasyawari, dia membangun bangunan, wasyawari dan jalan-jalan. Wa yasna, dan menciptakan as-sayyarat, insinyur itu menciptakan mobil ya. Linaqli hadhil badai, as-sayyarat itu transportasi mobil. Linaqli hadhil badai, untuk memindahkan barang-barang ini begitu. Karena dengan adanya mobil, petani kemudian pedagang juga bisa membawa barang-barang mereka. Warrabi'u, dan yang keempat adalah syurtiyun. Syurti itu adalah polisi. Huwa yunadzimu al-murur, mereka mengatur lalu lintas. Wa yuhafidhu 'alal amni, dan menjaga keamanan. Wal khamisu, dan kelima at-tabib, tabibun, dokter. Huwa yu'alijul mardo, dia memeriksa orang yang sakit. Wa yuwaffiru lana, dan menyediakan untuk kita as-sihah wal afiyah, kesehatan ya. Kemudian wasa disuhum, dan yang keenam dari mereka itu kannas, tukang sapu. Huwa ya'malu wa yuwaffir, dia bekerja, wa yuwaffiru lana an-nadhafah, dan memberikan kebersihan untuk kita semua, menyediakan kebersihan untuk kita semua. Wasihata al-amah, dan kesehatan secara umum. Wasabi'u, dan yang ketujuh mudarrisun, guru. Huwa yudarrisu at-tullaba wat-talibat, dia mengajar siswa, wa talibat, dan siswi-siswi. Selanjutnya bagian jim. Man yuhibbu ayyakuna tabiban, siapa yang bercita-cita ya, yuhibbu ayyakuna, untuk menjadi tabiban, seorang dokter. Oke, siapa yang suka jadi dokter gitu. Au muhandisan, atau seorang insinyur. Au ba'ian, atau seorang pedagang. Au fallahan, atau seorang petani. Nahnu jami'an, kita semua, nuhibbu an nakuna, senang atau suka untuk menjadi nafi'ina, orang yang bermanfaat, lidinina wa biladina, untuk agama kita dan negara kita. Oke, selanjutnya tadribat 'alal qiraah, latihan ya atas qiraah yang tadi kita baca. Tadrib awal, qul sahih, katakan benar dengan dengan memberi tanda so, au khata'an, atau salah dengan memberi huruf kha. Wifqan linasfil qiraah, sesuai dengan teks bacaan tadi. Ini contoh yang pertama ya. Al-fallahu yazra'u al-mawad al-ghidhaiyah fi qaryatihi. Seorang petani menanam
al-mawad al-ghidaiyah, makanan ya, hidangan makanan fi qaryatihi, di desanya. Betul salah? Salah. Masa petani menanam hidangan makanan? Yang ada juga menanam nabatat ya, tumbuhan. Berarti jawabannya kha ini berarti ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 2, 3 dan seterusnya silakan diisi sendiri dengan mengacu pada teks yang tadi telah kita baca. Selanjutnya masih latihan kedua, ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1 ya. Aina Ahmad Amin? Di mana Ahmad Amin? Coba kita cek lagi kepada teks yang tadi kita baca. Di mana? Huwa fil maktabah. Ahmad Amin di perpustakaan. Oke, nomor 2, 3 dan seterusnya silakan bisa diisi sendiri. Selanjutnya di sini Al-Kitabah menulis tulisan latihan. Kamil al-jumal al-atiyah hasabad dhamair ma'a taghyiri ma yulzim. Oke. Artinya sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan mempertimbangkan, dengan memperhitungkan domir-domir atau kata ganti ya, serta perubahannya yang sesuai gitu. Mana? Ini contohnya, saya kasih contoh nih. Kita jelaskan dulu. Di sini domirnya anak, kata ganti anak, artinya saya. Nah, berarti ketika domirnya anak, ini fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dengan menggunakan hamzah di sini. Ana uhibbu ya. Itu guys dibawahi, ana uhibbu memakai hamzah di sini. An astari, kemudian ini fi'il mudhari, kata kerja ya. Mudhari untuk menunjukkan waktu lampau, waktu yang akan datang. Astarihu sama ini menggunakan hamzah. Qalilan fi baiti. Saya senang an astari beristirahat qalilan sebentar fi baiti di rumah saya. Ketika domir ana ini diganti dengan anta, nah bagaimana perubahannya ke sini? Silakan disesuaikan. Nah, kita kasih contoh yang anta ya. Anta, nah, kemudian tadinya uhibbu, maka di sini menjadi tuhibbu. Dengan menggunakan ta ya, tuhibbu. Karena ta ini domir yang masuk pada fi'il mudhari yang menunjukkan anta. Anta tuhibbu an. Berarti ini juga diganti dengan ta juga. An tastariha. Nah, gitu. Tastariha. Qalilan fi baiti, sama kesininya tetap seperti itu. Oke, gampang ya. Yang huwa silakan dicoba perubahannya seperti apa. Dan untuk mengulas permasalahan ini, silakan bisa buka kembali video sebelumnya. Oke, selanjutnya masih latihan. Kamil al-jumal al-atiyah hasabad dhamairil jam'i. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini hasabad dhamairil jam'i dengan mempertimbangkan atau memperhatikan domir jamak ya. Contoh. Di sini al-auladu yastati'una ayyatakallamu bil arabiyyah. Al-aulad ini jamak ya. Artinya anak-anak. Mufradnya waladun. Oke. Waladun itu artinya satu anak. Kalau al-aulad ini artinya banyak gitu ya. Kalau al-waladu ini satu. Nah, ketika ini menjadi subjek, kemudian kedepannya ada predikat dengan menggunakan fi'il mudhari, nah maka di sini harus ada domir yang menunjukkan pelakunya itu banyak gitu. Contoh begini, al-auladu yastati'una. Nah, anak-anak itu bisa atau mampu ya. Nah, mereka mampu, kalau kita artikan secara lengkapnya begini, al-auladu yastati'una, anak-anak itu di sini kita katakan mereka mampu. Nah, yang menunjukkan kata merekanya itu adalah adanya wawu dan nun. Wawu dan nun ini menunjukkan bahwa ini subjeknya jamak gitu, al-aulad. Al-auladu yastati'una ayyatakallamu. Nah, kemudian ini ayyatakallamu, berbicara mereka gitu. Mereka berbicara. Nah, di sini sama tadinya awalnya ada wawu dan nun, ayyatakallamuna ya, awalnya gitu. Lamuna. Nah, cuman karena di sini ada huruf an sebelumnya, an yatakallamu, maka dalam kaidah bahasa Arab jika fi'il mudhari yang subjeknya jamak diawali dengan kata an, maka dibuang nunnya. Maka menjadi ayyatakallamu bil arabiyyati.
Anak-anak itu mampu berbicara bahasa Arab. Oke. Nah, di sini kita ganti ini domirnya dengan menggunakan hum ya. Al-auladu hum yastati'una ayyatakallamu bil arabiyyah. Ini sama ya, sama masih konteksnya seperti yang ini. Hum yastati'una, al-auladnya diganti dengan kata hum. Hum yastati'una. Ini sama karena ini menunjukkan orang ketiga, mereka ya, banyak. Kemudian kita ganti dengan kata antum misalkan. Nah, antum ini jamak dari kata anta. Anta itu artinya kamu, satu orang. Kalau antum, kalian, banyak ya, kamu, kalian. Antum tastati'una. Nah, ini juga sama. Antum tastati'una. Tastati'una. Antum tastati'una. Kalau anta tastati'u, kalau antum tastati'una dengan adanya wawu dan nun karena ini untuk jamak ya. Kemudian anta takallamu. Nah, ini juga sama, dibuang nunnya. Anta takallamu. Nah, itu anta takallamu. Karena awalnya di sini ada nunnya, tatakallamuna, tapi karena ini diawali dengan kata an, maka nunnya dibuang. Jadi an tatakallamu bil arabiyyati. Begitu, gampang lah. Silakan coba yang kata at-tullab. Ini domirnya apa kira-kira? Selanjutnya masih latihan tadrib. Ajib ijabatan kamilatan bima yunasibu halaka. Jawablah dengan jawaban yang sempurna, bima yunasibu halaka, sesuai dengan keadaan kalian. Nah, contoh nomor 1 saya kasih contoh. Hal tuhibbu an tusalliya fil masjidi jama'atan? Hal apakah tuhibbu, kamu ya, yang data kamu suka, an tusalliya, kamu salat, fil masjidi, di masjid, jama'atan, secara berjamaah? Apakah kamu suka salat di masjid berjamaah? Nah, silakan dijawab masing-masing apakah saya suka atau tidak. Tinggal dijawab di sini. Kalau iya berarti na'am. Na'am. Uhibbu berarti ya, diganti uhibbu, saya suka. An usolliya, usolliya, dan seterusnya. Fil masjid jama'atan. Kalau la berarti la, tidak gitu. Bal usolli fil bait misalkan gitu ya, kalau tidak suka berjamaah. Selanjutnya durusun idhofiyah. Ini pelajaran sampingan atau pelajaran tambahan. Iqra an-nass al-ati ma'a mura'ati ma yali. Bacalah teks yang akan datang. Teks nanti ya, kita bahas teksnya. Ma'a mura'ati ma yali, dengan menjaga sesuatu yang berikut ini gitu. Satu yang kami jelaskan di sini. Ini. Bagaimana? Pertama, huruf terakhir dari fi'il mudhari. Ingat ya, fi'il mudhari itu apa? Huruf terakhir dari fi'il mudhari yang pelakunya mufrad. Pelakunya mufrad itu maksudnya subjeknya tunggal, pelakunya mufrad, pelakunya tunggal. Yang berada setelah an, nah, harus dibaca fathah. Fi'il mudhari, pelaku mufrad, baca fathah. Setelah an dibaca fathah. Itu kuncinya. Kemudian contoh, saya kasih contoh. Fi'il mudhari yang pelakunya mufrad seperti yudarrisu, artinya mengajar. Nah, kalau setelah an di sini ada kata an sebelumnya, maka menjadi ayyudarrisa. Nanti dibaca fathah begitu contohnya. Kemudian huruf terakhir dari fi'il mudhari yang pelakunya jamak laki-laki, setelah an terletaknya fi'il mudhari'nya, maka dihilangkan nun akhir dan diganti dengan huruf alif. Contoh yang tadi itu. Contohnya yatakallamuna. Yatakallamuna. Ini fi'il mudhari awalnya seperti ini. Yatakallamuna. Ini fi'il mudhari lengkap ya, domirnya jamak. Domirnya jamak karena di sini ada nun dan wawu untuk menunjukkan jamak. Ketika diawali dengan kata an yatakallamuna, maka nunnya dibuang, diganti dengan alif. Ay yatakallamu, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya jangan lupa akhir kata yang menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek ya, penderita.
dibaca fathah akhir kata yang berada setelah ada wajar dan sebagainya dibaca sebagaimana pada durusun idhofiyah dars yang lalu. Maksudnya gini. Kalau kalau maf'ul bih atau objek ya, ada kan dalam kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau dalam bahasa Arab ada fiil ya. Ada fiil, ada fa'il pelaku, ada maf'ul. Nah, fiil itu pelaku, fiil itu kata kerja, maaf. Kalau fa'il pelaku, subjek berarti. Kalau ini predikat. Kalau maf'ul bih itu berarti objek. Nah, objek dalam bahasa Arab itu katanya, maksudnya bentuk katanya itu harokah akhirnya harus fathah ya. Kalau itu kalau itu mufrad gitu, dibaca fathah. Contoh seperti akaltu ar-raghifa. Contoh akaltu saya memakan ar-raghifa roti. Akaltu ar-raghifa roti. Nah, ini akaltu saya makan, ada saya itu berarti subjek, makan predikat ya atau kata kerja. Kemudian ada objeknya yang dimakannya apa? Ar-raghifa roti. Nah, ini untuk kata ar-raghifa karena di sini menjadi maf'ul bih atau objek, maka harokat fathah akhirnya harus fathah begitu. Oke, paham ya? Dan untuk lebih jelasnya silakan bisa dibuka materi kita yang khusus membahas tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari ya, atau yang membahas tentang i'rab ya, i'rab nasab begitu. Oke, selanjutnya kita ke teks yang tadi dimaksud ya. Ini kita di sini harus membaca teks tanpa harokat dan kita harus membacanya dengan petunjuk-petunjuk yang tadi telah disebutkan. Pertama, kita harus membaca fi'il mudhari yang terletak setelah an dengan harokat fathah. Ya, kemudian maf'ul bih harus harokatnya fathah dan seterusnya. Oke, kita praktekkan. Uhibbu, ini fi'il mudhari asli ya, murni fi'il mudhari'nya, belum termasuki apa-apa, nggak ada an, nggak ada apa di sana. Maka fi'il mudhari itu kalau masih murni, maka wajib di sini rafa atau dhammah. Ya. Oke, uhibbu an aqra'a. Nah, di sini ada kata an, ini ada aqra'a. Aqra'a ini fi'il mudhari. Maka di sini harokatnya fathah. Kenapa? Karena ada an-nya. Kita teruskan ya. An aqra'a kitaban an ashabil mihnah. Wahum al-fallahu wal ba'i'u wal muhandisu wasyurtiyu wat tabibu wa ghairu hum. Hadza fallahun huwa yuridu ayyazra'a. Nah, ini ada an-nya, fi'il mudhari. Akan menjadi fathah akhirnya karena ada an. Ayyazra'a an-nabatati wa yuhibbu ayyuwaffira. Nah, ini juga sama. Lana al-mawadda al-ghidha'iyyata. Wal akharu ba'i'un huwa yuridu ayyuwaffira al-mawadda al-ghidha'iyyata wa yuhibbu ayyabi'aha fis suqi. Thalithuhum muhandisun huwa yuridu ayyabniya asyawari'a wal jusura. Nah, ini salah satu contoh maf'ul ya, maf'ul bih. Huwa yuridu ayyabniya, dia ingin membangun asyawari'a, jalan. Berarti ini fathah ya. Wa yastati'u ayyasna'a asayyarat linaqlil bada'i. Warrabi'u syurtiyun huwa yumkinu ayunadzama al-mururo. Nah, ini juga sama. Ayunadzama mengatur al-mururo lalu lintas. Ini maf'ul bih. Yang diaturnya apa? Lalu lintas kan? Maka maf'ul bih itu harus fathah. Wa yuhibbu ayyuwaffiro al-amna fis syawari'. Wa khamisuhum tabibun huwa yumkinu ayyu'alija al-mardo wa yajibu ayyuwaffiro lil jami'i as-sihhati wal afiyati. Wa minatul labi man yuhibbu ayyakuna tabiban aw muhandisan aw tajiran ghaniyan aw fallahan najihan wal jami'u yuhibbuna ayyakunu nafi'ina lidinihim wa biladihim. Oke. Selanjutnya masih kita belajar membaca. Kalau ingin pandai membaca seperti saya ini, silakan pelajari video-video kami tentang teori bahasa Arabnya. Insyaallah. Teruskan. Al-fallahuna yuriduna
ay yazra'u an-nabatat wa yuhibbuna ay yuwaffiru lana al-mawad al-ghidha'iyyata. Al-ba'i'una yuriduna ay yuwaffiru al-mawad al-ghidha'iyyata wa yuhibbuna ay yabi'uha fis suqi. Al-muhandisuna yuriduna ay yabnu asy-syawari'a wal jusura wa yastati'una ay yasna'u as-sayyarati linaqlil bada'i' wasyurtiyuna yumkinu ayunazzimu al-murura wa yujibu ayyuwaffiru al-amna fis syawari'. Wal atibba, ini jama dari kata tabibun, artinya dokter-dokter. Yumkinu ayyu'aliju al-marda wa yajibu ayyuwaffiru lil jami'i as-sihhata wal afiyata. Oke. Sampai di sini maka selesai ya pertemuan kita di bab 4. Oke. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ke bab 5. Jangan lupa nantikan terus video-video kami, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.